Reconquista adalah babak gelap dalam sejarah Andalusia yang menggambarkan bagaimana kekuatan Kristen Eropa perlahan menaklukkan tanah yang sebelumnya dikenal sebagai pusat toleransi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada awal abad ke-10 hingga 15, wilayah yang dikenal sebagai Al-Andalus merupakan rumah bagi masyarakat beragam, termasuk Muslim, Yahudi, dan beberapa komunitas Kristen yang hidup berdampingan dalam keseimbangan relatif. Selama hampir 8 abad, kekuasaan Islam di semenanjung Iberia memberikan ruang bagi kemajuan ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni. Umat Muslim mendirikan perpustakaan yang menampung ribuan naskah dari seluruh dunia, sementara kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan Toledo menjadi pusat peradaban yang mempesona bagi dunia Eropa. Dalam suasana inilah Yahudi dan Muslim hidup berdampingan, saling menghormati tradisi masing-masing, dan menemukan rasa aman yang memungkinkan mereka berkembang secara intelektual dan spiritual. Namun, ketika gelombang Reconquista semakin menguat, umat Kristen dari utara mulai menaklukkan wilayah demi wilayah dengan cara yang brutal. Bagi masyarakat Yahudi, perubahan ini bukan sekadar pergantian kekuasaan, tetapi sebuah ancaman eksistensial. Orang-orang Kristen datang dengan misi yang seringkali dibungkus oleh retorika religius, namun kenyataannya menyebarkan ketakutan dan kehancuran. Banyak keluarga Yahudi disiksa, dipaksa memeluk agama Kristen, atau dibunuh secara masif. Muslim yang sebelumnya menjadi bagian dari masyarakat Andalusia juga mengalami nasib serupa. Kota-kota yang pernah damai berubah menjadi ladang pertumpahan darah. Masjid musim yang megah dihancurkan atau diubah menjadi gereja, perpustakaan dan pusat ilmu pengetahuan dibakar, dan penindasan sistematis dilakukan terhadap mereka yang mempertahankan keyakinan lama. Sejarah mencatat bahwa beberapa penakluk Kristen melancarkan serangan yang tidak hanya menargetkan kekuasaan politik Muslim, tetapi juga langsung menghancurkan komunitas Yahudi dan Muslim secara bersamaan. Mereka yang hidup damai selama berabad-abad tiba-tiba menjadi sasaran pembantaian. Untuk Yahudi, momen ini menjadi titik balik yang menyadarkan bahwa di Andalusia, selama kekuasaan Islam, mereka hidup relatif aman dan dihormati. Sejarawan Muslim dan beberapa ilmuwan kontemporer mencatat bahwa bagi masyarakat Yahudi, Islam bukan hanya agama, tetapi bentuk perlindungan terhadap eksistensi mereka. Mereka dapat menjalankan keyakinan mereka, berdagang, belajar, dan ikut serta dalam pemerintahan. Dalam catatan sejarah, beberapa keluarga Yahudi bahkan menempati posisi penting di pemerintahan Muslim, sebuah kenyataan yang nyaris tidak mungkin terjadi setelah Reconquista. Kekejaman yang dilakukan oleh penakluk Kristen selama Reconquista juga menyoroti kontradiksi moral yang mendalam. Klaim mereka tentang misi suci untuk menyelamatkan jiwa ternyata diiringi dengan kekerasan ekstrem, pengusiran, dan pembantaian massal. Kota-kota seperti Toledo, Seville, dan Granada mengalami transformasi paksa yang menimbulkan trauma generasi. Tidak hanya harta benda yang dirampas, tetapi budaya, bahasa, dan identitas komunitas Muslim dan Yahudi terancam hilang. Banyak catatan sejarah menggambarkan bahwa anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka, keluarga dibunuh, dan masyarakat dipaksa memeluk agama Kristen di bawah ancaman hukuman mati. Dalam konteks ini, para ilmuwan Muslim menekankan bahwa pandangan sejarah harus disikapi dengan kejujuran. Reconquista adalah episode kekerasan yang sistematis, dan bagi banyak Yahudi, umat Islam adalah penyelamat yang memberikan kesempatan hidup damai. Yang lebih tragis adalah bahwa narasi Reconquista selama berabad-abad seringkali disajikan seolah-olah perang ini adalah perebutan wilayah biasa, sementara dimensi kemanusiaannya sering diabaikan. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa sejarah tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan kemanusiaan. Dalam perspektif ini, umat Islam yang memerintah Andalusia bukan hanya menguasai wilayah secara politik, tetapi juga memberikan perlindungan moral dan hukum kepada minoritas, termasuk Yahudi.
Keselamatan dan kemakmuran komunitas Yahudi di bawah pemerintahan Islam membuktikan bahwa Islam mampu menyeimbangkan kekuasaan dengan keadilan. Hal ini kontras dengan pendekatan agresif dan destruktif yang diambil oleh penakluk Kristen selama Reconquista. Pengusiran massal orang-orang Yahudi dan Muslim dari Spanyol pada tahun 1492 merupakan puncak dari tindakan kekerasan ini. Rasa aman yang selama berabad-abad mereka nikmati tiba-tiba dicabut. Banyak orang Yahudi yang lari ke Afrika Utara, Timur Tengah, dan wilayah Muslim lainnya membawa pengalaman pahit dari tanah yang pernah mereka anggap rumah. Catatan-catatan sejarah menunjukkan bahwa bagi mereka, Islam adalah pelindung dan penyelamat. Mereka yang melarikan diri ke wilayah Muslim diterima dengan tangan terbuka, dapat mempertahankan keyakinan mereka, dan melanjutkan kehidupan tanpa ancaman pembantaian. Peristiwa ini meninggalkan pelajaran penting bahwa toleransi, perlindungan, dan keadilan dalam pemerintahan Islam bukan sekadar slogan, tetapi praktik nyata yang memberikan kehidupan dan harapan bagi masyarakat minoritas. Sejarawan Muslim kontemporer menekankan bahwa pemahaman terhadap Reconquista harus lebih dari sekadar melihat kemenangan militer atau kekuasaan politik. Ini adalah kisah kemanusiaan yang memperlihatkan bagaimana kekejaman dapat menghancurkan komunitas, tetapi juga bagaimana kebaikan, keadilan, dan perlindungan dapat menyelamatkan jiwa dan warisan budaya. Mereka mendorong pembaca untuk memahami bahwa bagi masyarakat Yahudi di Andalusia, Islam bukan hanya agama yang mengatur ibadah, tetapi juga sistem moral dan sosial yang memberi mereka ruang hidup yang aman, peluang untuk berkembang, dan perlindungan dari kekerasan. Sedangkan penakluk Kristen yang menegakkan apa yang mereka anggap misi suci justru menjadi simbol ketidakadilan, kekejaman, dan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pembelajaran dari peristiwa ini penting bagi generasi sekarang. Mengingat Reconquista tidak hanya tentang politik atau perang, tetapi tentang hidup dan mati, keamanan dan ancaman, toleransi dan intoleransi. Ini adalah pengingat bahwa peradaban yang menghargai ilmu pengetahuan, kemanusiaan dan toleransi dapat berkembang pesat, sementara kekerasan atas nama agama tanpa keadilan dapat menghancurkan masyarakat. Ilmuwan Muslim menegaskan bahwa sejarah Andalusia mengajarkan kita untuk menghormati keberagaman, melindungi hak minoritas, dan menegakkan keadilan sebagai pondasi peradaban. Kisah ini menegaskan bahwa bagi komunitas Yahudi, Islam di Andalusia adalah cahaya penyelamat di tengah kegelapan penindasan, dan bahwa toleransi yang sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari perlindungan, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam kesadaran ini, kita belajar bahwa sejarah bukan hanya tentang siapa menang atau kalah, tetapi tentang dampak moral, sosial, dan budaya dari setiap tindakan. Reconquista adalah peringatan keras bahwa kekerasan atas nama agama meninggalkan jejak trauma yang mendalam. Sebaliknya, perlindungan dan keadilan yang ditawarkan Islam di Andalusia menjadi contoh nyata bagaimana sebuah peradaban mampu memelihara kehidupan dan identitas masyarakat minoritas. Bagi mereka yang belajar dari sejarah ini, pelajaran utama adalah bahwa toleransi, keadilan, dan perlindungan bagi semua adalah prinsip yang membawa keberlanjutan, kemakmuran, dan keamanan bagi seluruh masyarakat. Sementara kekerasan, penindasan, dan fanatisme meninggalkan kehancuran dan penderitaan yang panjang. Ketika para penakluk Kristen melanjutkan ekspansi mereka ke selatan, wilayah Andalusia yang dulunya ramai oleh pasar, masjid, dan rumah-rumah ilmuwan, perlahan berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketakutan dan kehancuran. Suara azan yang pernah memenuhi udara kini berganti dengan dentuman lonceng gereja yang menandai dominasi baru. Masyarakat Yahudi yang selama berabad-abad hidup damai kini menghadapi pilihan yang mengerikan, berpindah agama, meninggalkan rumah, atau menghadapi kematian. Banyak keluarga yang hidup tenang di Cordoba, Granada, dan Toledo terpaksa meninggalkan harta benda, dokumen keluarga,
dan kenangan yang telah diwariskan turun-temurun. Ilmuwan Muslim mencatat bahwa pengalaman ini meninggalkan luka psikologis yang mendalam bagi generasi berikutnya. Mereka yang selamat harus membangun kembali kehidupan mereka dari nol, jauh dari tanah kelahiran mereka yang pernah penuh keberkahan. Bagi umat Yahudi, pengalaman ini menunjukkan secara jelas bahwa Islam bukan sekadar kekuasaan asing, tetapi perlindungan nyata. Di bawah pemerintahan Muslim, mereka bisa menjalankan ritual keagamaan mereka tanpa takut, berinteraksi dengan tetangga Muslim dan Kristen yang toleran, dan bahkan mengambil bagian dalam administrasi negara. Perlindungan ini bukan hanya bentuk kebaikan, tetapi juga manifestasi keadilan yang diterapkan dalam tatanan sosial Islam. Beberapa sejarawan Muslim menekankan bahwa ini merupakan bukti bahwa Islam mampu menyatukan masyarakat yang majemuk dengan prinsip-prinsip moral yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Ketika Reconquista mencapai puncaknya, Granada menjadi benteng terakhir Islam di semenanjung Iberia. Kejatuhan Granada pada akhir abad ke-15 menandai berakhirnya era toleransi yang panjang dan membuka babak baru penderitaan. Masyarakat Muslim yang tersisa dipaksa untuk memeluk Kristen atau diusir dari tanah kelahiran mereka. Masjid-masjid yang megah diubah menjadi gereja, perpustakaan yang penuh ilmu pengetahuan dibakar, dan sistem pendidikan yang telah membentuk generasi cendekiawan dihancurkan. Peristiwa ini menjadi simbol nyata bahwa kekuasaan tanpa keadilan dan toleransi hanya akan menghasilkan kehancuran dan penderitaan. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa kebijakan ini menunjukkan kontradiksi antara klaim religius penakluk Kristen dan tindakan nyata mereka, di mana kekerasan dan fanatisme mendominasi setiap langkah. Bagi komunitas Yahudi, pengalaman selama Reconquista semakin memperkuat kesadaran bahwa Islam adalah penyelamat. Mereka yang melarikan diri ke wilayah Muslim di Afrika Utara, Mesir, dan Timur Tengah diterima dengan tangan terbuka. Kehidupan mereka kembali stabil, mereka bisa melanjutkan praktik keagamaan, berdagang, dan ikut serta dalam pemerintahan setempat. Hal ini memperlihatkan perbedaan mencolok antara kekejaman penakluk Kristen dan keadilan yang diterapkan dalam pemerintahan Islam. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa pengalaman ini menjadi pelajaran sejarah yang penting. Perlindungan dan toleransi bukan hanya kata-kata indah, tetapi nilai-nilai yang dapat menyelamatkan komunitas dari kepunahan fisik dan budaya. Selain itu, Reconquista mengajarkan bahwa penindasan berbasis agama dapat menghancurkan warisan budaya, banyak manuskrip, karya seni, dan penemuan ilmiah yang dimiliki masyarakat Andalusia hilang atau hancur. Hal ini menjadi peringatan bahwa kekerasan tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga meniadakan jejak peradaban. Dalam perspektif ilmuwan Muslim, tindakan ini menegaskan bahwa Islam di Andalusia bukan hanya memberikan keselamatan fisik, tetapi juga menjaga kemajuan intelektual dan budaya masyarakat. Ini merupakan bukti bahwa peradaban yang berlandaskan keadilan, ilmu pengetahuan, dan toleransi dapat bertahan lama, sementara kekerasan dan fanatisme akan meninggalkan kehancuran yang panjang. Penting untuk disadari bahwa Reconquista bukan hanya kisah masa lalu, tetapi pelajaran abadi tentang hubungan antara kekuasaan, moralitas, dan kemanusiaan. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa memahami sejarah secara jujur adalah kunci untuk mencegah pengulangan tragedi yang sama. Bagi masyarakat Yahudi di Andalusia, Islam memberikan ruang hidup, perlindungan, dan harapan ketika dunia lain menutup pintu bagi mereka. Sementara penakluk Kristen yang menegaskan misi suci mereka justru menjadi sumber penderitaan yang menakutkan. Realitas ini mengajarkan bahwa agama seharusnya menjadi sumber keselamatan dan keadilan, bukan alat untuk menindas dan menghancurkan. Dengan merenungkan peristiwa ini, generasi sekarang dapat menyadari nilai toleransi, perlindungan, dan keadilan. Reconquista adalah pengingat bahwa kekejaman yang dilakukan atas nama agama
meninggalkan jejak penderitaan yang mendalam, sementara pemerintahan yang menegakkan prinsip moral dan keadilan mampu menyelamatkan komunitas dan membangun peradaban. Kisah Yahudi dan Muslim di Andalusia mengajarkan bahwa Islam tidak hanya memberikan aturan ibadah, tetapi juga prinsip hidup yang menjamin keselamatan, kehormatan, dan kelangsungan budaya. Pembelajaran ini penting untuk diterapkan pada masyarakat modern, di mana toleransi dan keadilan menjadi pondasi bagi perdamaian dan kemajuan bersama. Akhirnya, sejarah Reconquista menjadi cermin bagi umat manusia untuk memahami dampak moral dari tindakan mereka. Tindakan penakluk Kristen yang brutal menunjukkan bahwa kekerasan dan fanatisme menghancurkan peradaban, sementara keadilan dan perlindungan yang diberikan Islam membuktikan bahwa peradaban bisa bertahan dan berkembang bahkan dalam menghadapi ancaman besar. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa pengalaman Yahudi dan Muslim di Andalusia adalah bukti nyata bahwa agama yang diterapkan dengan keadilan dan kasih sayang membawa keselamatan, kemakmuran, dan perlindungan bagi semua, sedangkan kekejaman yang dibungkus klaim religius hanya meninggalkan penderitaan, kehilangan, dan trauma yang mendalam. Ketika pasukan Kristen terus menaklukkan wilayah demi wilayah, kehidupan masyarakat Andalusia yang damai berubah menjadi kondisi penuh ketakutan dan ketidakpastian. Pedagang Yahudi yang dulunya bisa menjajakan barangnya di pasar Cordoba, kini harus menghindari patroli tentara yang sering merampas barang dagangan mereka secara paksa. Anak-anak Muslim yang bermain di alun-alun kota kini menyaksikan gedung-gedung tua terbakar dan suara tangisan keluarga yang kehilangan anggota. Rumah-rumah yang sebelumnya penuh tawa dan kehidupan kini menjadi tempat sunyi yang hanya dihuni oleh ketakutan dan kecemasan. Ilmuwan Muslim menegaskan bahwa penderitaan ini tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis. Trauma kolektif ini menembus generasi, membentuk rasa tidak aman yang melekat dalam ingatan komunitas selama berabad-abad. Bagi keluarga Yahudi, Reconquista menjadi pengalaman menyakitkan yang membedakan secara jelas perbedaan antara pemerintahan Islam dan kekuasaan Kristen yang menindas. Di bawah kekuasaan Muslim, mereka bisa mengikuti ibadah, mengajar anak-anak, berdagang, dan berpartisipasi dalam kehidupan kota tanpa rasa takut. Tetapi, ketika kota-kota jatuh ke tangan pasukan Kristen, rasa aman itu lenyap dalam sekejap. Banyak yang dipaksa meninggalkan rumah, meninggalkan tanah tempat leluhur mereka hidup, membawa sedikit harta yang bisa diselamatkan. Ilmuwan Muslim mencatat bahwa hal ini menunjukkan bagaimana Islam, selain sebagai agama, berperan sebagai sistem sosial yang melindungi minoritas dan menghargai kehidupan manusia. Sebaliknya, kekuasaan yang memaksakan konversi dengan kekerasan hanya meninggalkan kehancuran, ketakutan, dan kehilangan identitas. Kehidupan sehari-hari Muslim yang tersisa juga berubah drastis. Petani yang sebelumnya bekerja di ladang milik mereka sendiri, kini dipaksa membayar pajak tinggi atau menghadapi kekerasan. Guru dan cendekiawan yang mengajar ilmu pengetahuan Islam kehilangan akses ke perpustakaan dan fasilitas pendidikan yang dulu ada. Anak-anak kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang aman. Kota-kota yang semula dikenal karena toleransi dan budaya intelektual berubah menjadi tempat yang dipenuhi kekerasan dan ancaman terus-menerus. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa pengalaman ini mengajarkan kita bahwa sistem sosial dan moral yang adil sangat penting untuk keberlanjutan peradaban, sementara penaklukan yang menekankan kekerasan menghancurkan tatanan sosial. Reaksi masyarakat Yahudi terhadap peristiwa ini sangat menarik untuk dicermati. Banyak di antara mereka yang melihat Islam sebagai penyelamat karena memberikan perlindungan nyata terhadap keyakinan dan kehidupan mereka. Mereka yang melarikan diri ke wilayah Muslim menemukan kembali ketenangan, kesempatan beribadah dengan bebas, dan peluang untuk kembali membangun kehidupan yang aman.
Ilmuwan Muslim menunjukkan bahwa pengalaman ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintahan Islam mampu menyeimbangkan kekuasaan dengan prinsip moral dan keadilan. Islam bukan hanya memberikan ruang spiritual, tetapi juga menjamin hak-hak sosial dan budaya bagi semua komunitas, termasuk mereka yang bukan Muslim. Ketika Granada akhirnya jatuh, perasaan kehilangan yang dirasakan masyarakat Muslim dan Yahudi sangat mendalam. Masjid-masjid dan perpustakaan yang menjadi pusat intelektual dan spiritual dihancurkan, sementara keluarga dipisahkan dan diusir dari tanah kelahiran mereka. Banyak orang harus meninggalkan semua yang mereka miliki dan mencari tempat baru yang aman. Ilmuwan Muslim mencatat bahwa ini bukan sekadar tragedi politik, tetapi juga tragedi kemanusiaan dan budaya. Kehancuran ini menyoroti bagaimana kekuasaan tanpa moralitas dan toleransi menghapus sejarah, pengetahuan, dan identitas komunitas. Pengalaman rakyat biasa selama Reconquista menekankan sisi manusia dari sejarah. Setiap keluarga Yahudi yang terpaksa meninggalkan rumah, setiap anak Muslim yang kehilangan guru dan teman-temannya, setiap pedagang yang dirampas harta benda, semuanya menjadi bukti nyata bagaimana kebrutalan mengubah kehidupan sehari-hari. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa melalui kisah-kisah ini, kita belajar bahwa Islam di Andalusia bukan hanya sistem politik, tetapi perlindungan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Di bawah perlindungan Islam, masyarakat minoritas bisa hidup dengan aman, mengembangkan potensi mereka, dan berkontribusi pada kemajuan peradaban, sementara penindasan yang dilakukan atas nama agama oleh penakluk Kristen justru menimbulkan penderitaan yang panjang. Selain itu, para ilmuwan Muslim menekankan bahwa Reconquista mengajarkan kita pelajaran moral penting. Peradaban yang adil dan toleran membangun harmoni dan kemajuan, sementara kekerasan dan fanatisme menghancurkan tatanan sosial dan spiritual. Kisah rakyat Andalusia menunjukkan bahwa keberhasilan suatu bangsa atau kerajaan tidak hanya diukur dari wilayah yang dikuasai, tetapi dari bagaimana mereka memperlakukan masyarakatnya, terutama mereka yang lemah dan minoritas. Islam di Andalusia menjadi contoh nyata bahwa prinsip moral, keadilan, dan perlindungan terhadap sesama adalah pondasi sejati peradaban yang berkelanjutan. Dengan memahami perspektif rakyat biasa, kita bisa melihat bahwa Reconquista bukan hanya cerita perang dan penaklukan, tetapi tragedi kemanusiaan yang mendalam. Kehidupan yang damai selama kekuasaan Islam hilang dalam gelombang kekerasan Kristen, meninggalkan trauma, kehilangan, dan penderitaan. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa bagi komunitas Yahudi dan Muslim, pengalaman ini membuktikan bahwa Islam bukan sekadar aturan ibadah, tetapi sistem yang mampu menjaga hak hidup, keselamatan, dan identitas masyarakat. Sebaliknya, kekuasaan yang menggunakan agama sebagai alat penindasan hanya meninggalkan kehancuran, kesedihan, dan ketidakadilan yang panjang. Narasi ini mengajak pembaca untuk merenungkan nilai keadilan, toleransi, dan perlindungan dalam setiap aspek kehidupan. Kisah Reconquista mengingatkan bahwa agama seharusnya menjadi sumber keselamatan, bukan alat untuk menindas. Islam di Andalusia memberikan bukti nyata bahwa keberpihakan pada moralitas, perlindungan terhadap minoritas, dan penegakan keadilan bukan sekadar idealisme, tetapi kekuatan yang mampu menyelamatkan masyarakat dari kehancuran. Sementara kekejaman penakluk Kristen menjadi pengingat bahwa kekerasan tanpa prinsip moral membawa penderitaan yang tak terbayangkan.